Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Gereja Patrisia Akhirnya Sakaponi. Mari kita berdiri untuk memuji Allah yang hadir dalam firman-Nya dan melakukan pujian dari Gita Batu nomor 15, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 125 ayat yang pertama menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Firman Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
dan kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Kepada Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdoa. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tenangkan hati untuk kita berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika di dalamnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang kami rindukan, yang kemudian kami imani dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan menjadi suluh bagi langkah kami dan terang bagi jiwa kami. Kami mohon dalam kerendahan hati ya Tuhan, terangi mata hati dan pikiran kami, berilah kami telinga seorang murid hati, seorang hamba, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan, lalu sungguh-sungguh mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari, di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami siap ya Allah, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan untuk kasih sayang dan pertolongannya, sehingga kita dimampukan ada di minggu terakhir, ya, di hari minggu terakhir di bulan Agustus. Dalam perjalanan di tahun ini, rasanya bagi saya pribadi Agustus itu menjadi Maret yang berkepanjangan sebenarnya. Bulan apapun di tahun ini sepanjang pandemi COVID-19 ini belum usai, rasa-rasanya seperti Maret yang berjalan lebih lama. Mengapa saya bilang Maret? Karena memang segala sesuatu sepertinya terhenti di bulan tersebut akibat PSBB dan lain sebagainya, termasuk social dan physical distancing, yang membuat kita kemudian berada dalam ruang-ruang spiritual yang berbeda-beda. Ada yang di rumah, ada yang di gereja, lalu kemudian kita berupaya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini memanfaatkan teknologi yang menjadi anugerah berkat Tuhan untuk juga hadir di media digital, ya, supaya bersama-sama kita beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan sambil tetap percaya, sambil tetap meyakini bahwa sekalipun kita masih ada dalam kesulitan dan kesukaran hidup, tapi kasih Allah tetap menyertai perjalanan kehidupan kita sampai nanti. Satu persatu kita lewati dengan pertolongan dan anugerahnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal berkat dan hikmat sebagaimana yang dituliskan dalam Amsal pasal 3, kita mau melihat bahwa sebenarnya semangat yang diusung adalah bagaimana permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan itu sendiri. Jadi bicara soal bahagia orang yang mendapat hikmat, ini bukan hanya bicara soal bagaimana ia pandai, bagaimana intelektualnya terisi dengan baik sehingga kemudian dia bisa menyelesaikan berbagai macam perkara dan disebut sebagai orang yang berbahagia. Tapi lebih daripada itu, bahwa ia punya tuntunan penyertaan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga hikmat yang dari Tuhan memampukannya untuk kemudian memilah, memilih, dan menyelesaikan berbagai macam perkara. Amsal katakan bahwa keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Selanjutnya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Hal ini mau menekankan kepada kita sekalian di tengah-tengah situasi pelik saat ini bahwa sebenarnya yang menjadi sumber segala sesuatu adalah Tuhan itu sendiri. Dan bicara soal kebahagiaan yang diperoleh
dengan sang sumber hikmat itu sendiri. Tuhan adalah sumber hikmat, hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang menjadikan alam semesta, bumi dan segala isinya. Lalu hikmat Tuhan dicurahkan bagi umat manusia agar bahagia dan dipenuhi dengan kebaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan kini dan di sini? Kalau Sabda Bina Umat ataupun Sabda Bina Dharma Krida memberikan tema di minggu pagi ini bicara soal spiritualitas di era digital. Hal ini mau berbicara kepada kita sekalian bagaimana kemudian orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan di era digital saat ini. Sebenarnya prediksi dunia terkait dengan era digital 4.0 dan 5.0 itu ada di tahun 2030. Masih sekitar 10 tahun lagi untuk kemudian kita menyesuaikan diri dengan seluruh platform digital dan lain sebagainya. Tapi kemudian pandemi memaksa kita untuk kita tidak hanya sekadar menjadi homo sosialis ya. Manusia dipanggil untuk menjadi makhluk sosial bagi sesama, tapi juga homo digitalis. Ibu bapak, saudara-saudara dan saya, opa-oma dipaksa untuk ada di ruang-ruang digital. Dan sebenarnya AMSA mengajak kita untuk bukan hanya media digitalnya, tapi bagaimana menemukan sang sumber hikmat yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita di ruang digital itu sendiri. Sederhananya begini, semua orang sedang berproses, ibu-ibu, guru-guru, siapapun yang punya anak sekolah sedang berproses dengan media digital. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, warga jemaat sedang berproses untuk kemudian masuk di ruang-ruang digital dengan media apapun, dengan aplikasi apapun. Semua orang yang bekerja dari rumah misalnya, atau bahkan ketika ia harus juga ada di kantor, harus berproses dengan ruang-ruang digital, media-media digital. Tapi segala sesuatu akan menjadi hampa. Orang-orang hanya sibuk tidak produktif, beda ya. Kalau cuma sibuk, kalau tidak menghasilkan apa-apa, tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak dan bermanfaat, baik bagi diri maupun sesama, maka cuma sibuk tidak produktif begitu. Kita hanya akan menjadi sibuk tanpa punya kekuatan spiritualitas, bahkan membuat kita kemudian terasa dan bahagia ketika kita pada akhirnya hanya berpusat, berfokus pada medianya saja. Termasuk ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, secara khusus bagi yang masih harus bersabar untuk tinggal di rumah karena aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan sebijak mungkin, kita hanya akan mendapatkan keletihan atau kejenuhan ketika fokus kita pada medianya, lalu mulai mempertandingkan yang ini lebih baik, yang itu lebih baik dan lain sebagainya. Ketika kita juga kesulitan untuk mengakses berbagai macam hal termasuk peribadahan misalnya, pada akhirnya itu membuat kita tidak happy, tidak bahagia, lalu bisa jadi kita jauh dari persekutuan itu sendiri. Tapi AMSA mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai orang-orang yang mendapatkan kepandaian, memperoleh kepandaian, didahului dengan mendapat hikmat, itu harusnya orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang memaknai setiap peristiwa hidup, susah, senang, suka, duka, termasuk sulit dan mudah untuk mengakses menjadi homo digitalis saat ini, mengakses media-media digital yang ada saat ini, untuk tetap berbahagia ketika fokusnya ada pada sang sumber hikmat itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan tentang kapan ini berakhir tidak pernah usai. Pertanyaan kapan ini kemudian membuat apakah ini menguntungkan dan lain sebagainya itu selalu dan terus-menerus ditanyakan. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak dan memahami bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ada saja cara Tuhan menolong dan menyertai. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 18.
hari ini perenungan kita, refleksi kita ada pada temukan bahagiamu, yaitu sang sumber hikmat itu sendiri. Jadi bahagia bukan hanya bicara soal kebaikan hidup dalam keadaan yang baik-baik menurut versi kita, tapi bagaimana kita menemukan kebaikan Tuhan meskipun situasi tidak baik-baik saja menurut versi kita. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang menolong kita, termasuk kalau ini akhir bulan Agustus, minggu terakhir di bulan Agustus, maka ini menjadi minggu yang pertama setelah ibadah simulasi yang kedua. Beberapa warga jemaat diundang untuk hadir bersama-sama beribadah memuji membesarkan nama Tuhan, dan diharapkan ini menjadi kesempatan yang baik yang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Sekaligus ini kesempatan perdana bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah-rumah, khususnya di Jemaat Maranatha sama-sama, untuk mengakses juga ibadah dalam persekutuan yang dibangun melalui media digital ini. Syukur pada Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang memproses segala sesuatu sehingga ini boleh berjalan dengan lancar. Syukur pada Tuhan untuk pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan anugerahkan, yang kalau ini dipakai untuk kepentingan bersama, maka hikmat Tuhan akan berjumpa pada kebahagiaan, bukan pada diri sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah Bapak Ibu yang masih ada beribadah di rumah-rumah tetap dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, sambil terus mendoakan proses ibadah ini. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan kekuatan kesehatan bagi sekalian kita yang berproses di dalamnya. Selebihnya, biar Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu, saudari-saudara dan saya, mengerti, memahami benar sebagaimana penulis Amsal sangat yakin dan mengerti bagaimana hidup bahagia, bagaimana Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, sehingga sejak semula dunia ini diciptakan melalui hikmat Tuhan, itu dimaknainya dengan benar dalam tulisan-tulisan dan nasihat-nasihatnya. Dan dalam nasihatnya ia menasihati kita untuk mengutamakan hikmat Tuhan sebagai panutan hidup, menemukan jalan menuju kebahagiaan itu sendiri. Maka biarlah Roh Kudus juga terus menuntun dan memimpin kita untuk terus-menerus berproses pada sang sumber hikmat itu sendiri dan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita sekalian, tetap sehat, semangat di dalam Tuhan, dan biarlah hidup dan kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah puja-puji dan syukur kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, baik dalam ibadah ritual maupun aktual. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami di ruang-ruang digital. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan, termasuk hikmat yang dari Tuhan, sehingga ada begitu banyak alat-alat teknologi yang diciptakan untuk menolong dan membantu kami umat manusia. Namun biarlah kami tidak terfokus pada apa yang menjadi bagian dari ciptaan manusia, tapi kami sungguh-sungguh fokus pada Engkau Sang Pencipta hidup ini, bahkan Sang Pemberi hikmat bagi tiap-tiap kami. Di dalamnya kami mau belajar untuk bersyukur dan menerima setiap hal yang dianugerahkan dalam kehidupan kami dengan menjalaninya sebaik-baiknya. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena Tuhan memelihara kehidupan kami, biarlah kami mau berserah diri pada campur tangan dan kehendak Tuhan secara khusus di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, ketika kami bergumul, bersoal jawab dengan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan jemaat Tuhan, masyarakat di sekitar kami, bangsa dan negara, juga pergumulan dunia ini. Kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang kami hadapi, biarlah hikmat Tuhan melingkupi seluruh tenaga ahli, para ilmuwan secara khusus untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menangani virus ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa-bangsa, biarlah apa yang dilakukan bukan untuk kepentingan diri, tapi semata-mata untuk kepentingan seluruh masyarakat. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan jajarannya, berdoa untuk para pemimpin baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah hikmat Tuhan melingkupi, sehingga apapun yang dilakukan dan dikerjakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang dikedepankan adalah kepentingan warga masyarakat. Kami berdoa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia Tuhan, dan dimanapun Tuhan berkati mereka, mampukan, kuatkan, sehatkan, sehingga apa yang mereka lakukan ini itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan jaga mereka dan keluarga. Ada begitu banyak yang harus dikorbankan, tapi biarlah mereka boleh menjalankannya dengan hati yang tulus, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sampai saat ini masih ada di ruang-ruang isolasi dalam perawatan tim medis, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi mereka yang punya kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, biarlah hikmat Tuhan melingkupi tiap-tiap mereka dan juga kami semua, sehingga kami juga boleh menjalani kehidupan kami dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk kepentingan diri dan sesama. Biarlah cara hidup kami, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kami untuk kami tidak hanya sekadar memikirkan diri sendiri, tapi orang lain yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak secara khusus dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati, menganugerahkan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kekhawatiran, apapun yang menjadi bagian dari pergumulan, biarlah itu membuat mereka semakin berserah diri pada campur tangan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berproses dalam pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai ketika mereka harus belajar secara online. Biarlah mereka memanfaatkan waktu yang ada, bahkan kesempatan sekolah ini dengan belajar secara giat. Kami berdoa bagi orang tua yang mendampingi, guru-guru yang harus mengajar, biarlah hikmat Tuhan juga menunggu. Dan kami berdoa secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab, panggilan, pengutusan, dan pelayanan yang tidak mudah ini, di tengah-tengah situasi
situasi yang sulit dan rumit ini. Biarlah hikmat Tuhan melingkupi fungsionaris majelis sinode dan seluruh dewan-dewan melekat yang ada, juga departemen-departemen yang ada di GPIP secara khusus. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat induk maupun pos-pos pelayanan dan kesaksian, seluruh presbiter, diakon, penatua, pendeta yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani, juga pelayan dan pengurus pelayanan kategorial dari PA sampai PKLU. Kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam kebersamaan di tengah-tengah wadah bersama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Secara khusus kami berdoa bagi GPI Jemaat Maranatha Sangat-Sangat. Berkati persekutuan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan, berkati diakon, penatua, pendeta dalam kebersamaan melakukan tugas tanggung jawab yang dari Tuhan. Berkati pengurus tongkat yang ada dan semua orang yang boleh terlibat dalam pelayanan memuji memuliakan nama Tuhan. Tenaga admin postal gereja dan semua orang yang Tuhan pakai, baik warga jemaat maupun simpatisan. Biarlah kami bersatu hati melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa bagi kaum lanjut usia secara khusus, juga anak-anak. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Sukacita yang daripada Tuhan biarlah tetap melingkupi. Secara khusus bagi mereka yang tetap harus beribadah di rumah-rumah, biarlah itu tidak menghilangkan sukacita mereka untuk terus mencari Engkau dalam persekutuan-persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sebagai gereja kami juga boleh hadir menyapa mereka dalam setiap upaya yang kami lakukan, termasuk di ruang digital yang kami kerjakan bersama-sama. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi. Mereka yang bersukacita karena pertambahan usia, Tuhan mengangkat sukacita hati mereka. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan sedang berduka cita, mari Tuhan Engkau karuniakanlah kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dan kami percaya sungguh Tuhan, bahwa ketika kami terbatas berkata-kata memohon kepada Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang lebih dahulu memahami, mengetahui, memahami dan menjawab jauh melebihi apa yang kami butuhkan dan mintakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah saat kita pada Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengisahkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita bakti di bawah kedua, baik yang pertama dan keempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Amen.
bawa persembahan ini dan berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu dari Allah Bapa rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai. Terimalah juga persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Mari kita silakan dulu kembali. Warta Ringkas Minggu 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat GBI Jemaat Sama-sama mengucapkan selamat hari Minggu 13 sesuai dengan Aposta dan seluruh umat berjemaat. Kami sampaikan selamat datang sudah menyambut pertama kali beribadah di GBI Jemaat Maranatha Sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang melakukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Jemaat dapat duduk bersedia dalam majelis jemaat pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyampaikan beberapa informasi yang dapat membantu warga jemaat untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di GBI Jemaat Maranatha Sama. Kami mohon perhatian hal sebagai berikut. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Firman pada acara Minggu saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan bertugas yaitu pengatua, pemandu lagu, organis kasih Allah yang menyertai kehidupan kita sekalian. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 Agustus 2020 pukul 19 WIB melalui menggunakan aplikasi Zoom. Pelayan firman Pendeta Baptisi Sapakuri, pelayan terus Yakin Steady tahun ini Tuhan memberkati. Rekapitulasi keuangan dapat dibaca oleh Bapak Ibu saudara sekalian pada warta yang telah diberikan melalui grup WhatsApp. Demikian warta yang kita pada minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, mari berdiri. Mari kita lanjutkan kehidupan ini dalam damai sejahtera. Jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang memulihkan kita. Dialah yang akan memperlengkapi kita untuk berani melayani dan bersaksi. Yeah.
Selamat